kalau dulu kita kalau ngirim barang dari Jawa ke Pulau Sabu, kita harus lewat Kupang. Jadi kontainer kita masuk Kupang, dari Kupang baru kontainer dibongkar dan diangkat dengan truk bawa ke Pulau Sabu lewat feri. Dan itu ongkosnya mahal sekali, bisa 3 kali lipat. Tapi dengan adanya transportasi kapal dari Surabaya langsung ke Pulau Sabu, yaitu tol laut ini, ongkos angkutnya menjadi ringan karena dari Surabaya langsung masuk ke Pulau Sabu. Karena itu kita sangat interest untuk mengembangkan usaha di Pulau Sabu. Dengan tol laut, pemerataan ekonomi akan tercapai. Laut akan menjadi sumber kejayaan dan sumber kemajuan Indonesia abad 21. Bahagia Pak, bahagia. Nggak tahu, nggak bisa diungkapkan kata-kata. Senang aja Pak. Saya sangat bahagia, sangat bangga sekali bisa jabat tangan dengan Bapak Presiden. Luar biasa Pak Jokowi. Terima kasih. Tambahan modal 1,2 juta. Tuhan berkati Bapak. Potong ini sebelum kenaikan Bapak 15. Sekarang 25. Iya. Ini Ami bunga papaya saya. Kami terima kasih umur panjang bagi Bapak. Nanti Bapaknya selanjut pekerjaan melayani masyarakat. Nusa Tenggara Timur, negeri indah di ujung selatan, mempunyai cerita indah dengan pembangunan di masa sekarang ini sobat. Semua sudah terbukti, bukan cuma janji saja dari Presiden Jokowi ya. Yang membangun NTT sudah sedemikian indahnya. Masyarakat NTT sudah sepatutnya mengucap syukur atas pembangunan ini. Meskipun bisa terhitung jumlahnya, namun pembangunan ini sudah merubah wajah NTT ya, yang dulu terkenal gersang, miskin, dan tertinggal ini. Meskipun di seluruh Indonesia juga tak kalah masifnya dibangun oleh Presiden Jokowi, namun untuk sekarang pemerataan pembangunan sudah hampir merata ya. Tak ada lagi anak tiri di negeri ini, tak ada lagi istilah Jawa sentris seperti dulu lagi ya. Tapi pemerataan terasa sekali. Di video kali ini saya akan merangkum beberapa pembangunan bertahap di NTT yang terupdate saya himpun dari berbagai sumber terpercaya.
Di video kali ini saya hanya merangkum beberapa video peresmian pembangunan infrastruktur dan sumber daya oleh Presiden Jokowi di NTT hingga sekarang terakhir masa kunjungan kerjanya di NTT yang terupdate ya. Saya himpun dari berbagai sumber yang telah saya rangkum ini sobat. Namun jika masih ada kekurangan, kita bisa sama-sama sharing di kolom komentar, karena berbagi itu adalah hal yang indah. Tetapi sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya bagi sobat yang baru bergabung di video kali ini, jangan lupa tekan icon subscribe-nya sebagai tanda bahwa sobat terus mendukung dan berkembangnya channel ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Cuplikan pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Timur zaman Presiden Joko Widodo. Pemirsa, Presiden Jokowi sesaat lagi akan meresmikan Rumah Sakit Siloam Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ya, ini adalah salah satu prosesi peresmian dari Rumah Sakit Siloam di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya resmikan perluasan Bandar Udara Komodo Labuan Bajo. Pelayanan bagi pelintas batas negara dalam satu atap yang akan menuju ke negara tetangga maupun sebaliknya menjadi lebih nyaman dan aman. Dibangunnya pos lintas batas negara atau PLBN di 7 lokasi yang berbeda oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR untuk pelayanan bagi pelintas batas. Pembangunan PLBN Mota Ain telah rampung dan siap dioperasikan. Sementara itu, PLBN yang telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada hari ini, PLBN Mota Ain Provinsi Nusa Tenggara Timur siap diresmikan pemanfaatannya. PLBN Mota Ain dimulai pada 3 Agustus 2015 dan selesai 26 Oktober 2016. Berada di Embung Saina di Kabupaten Rotendao. Kita, pemerintah, telah membangun 74 embung di sini, 74 embung hanya di Kabupaten Rotendao. Pos lintas batas negara Republik Indonesia kini semakin menjadi kebanggaan bangsa dan negara. Apalagi kini wajah Indonesia di perbatasan bertambah dengan berdirinya 2 pos lintas batas negara baru, yakni PLBN Motamasin yang berada di Kabupaten Malaka dan PLBN Wini di Kabupaten Timur Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPB, tim MNC Travel berkesempatan melihat langsung kemegahan kedua PLBN yang diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo Januari 2018 lalu. Dengan didampingi sejumlah menteri dan pejabat, Presiden meresmikan beroperasinya Bendungan Ragnamo yang berada di Kecamatan Amabi, Kupang. Bendungan Ragnamo merupakan satu dari 7 bendungan yang dibangun di wilayah NTT dan menjadi bendungan pertama yang telah diresmikan dari 49 bendungan yang akan dibangun pemerintahan Jokowi JK di seluruh Indonesia.
Presiden mengapresiasi cepatnya proses pembangunan Bendungan Ragnamo, yaitu setahun lebih cepat dari target. Padahal, sesuai kontrak, seharusnya pengerjaan Bendungan Ragnamo akan rampung pada 2019 mendatang. Roti Klot ini ada Buluk Mesak di Kabupaten Belu. Di NTT ini menuju ke sebuah kemakmuran, menuju sebuah kesejahteraan, tanpa ada yang namanya air, lupakan. Kuncinya hanya satu di sini, air. Terima kasih dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya resmikan Bendungan Roti Klot di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di Kupang ada kurang lebih 7.000 hektar, tetapi ini yang dimulai ini 600 hektar dulu, tetapi juga baru diselesaikan 10 hektar, itu masih 10 hektar, coba 10 hektar 21.000 hektar, masih jauh sekali. 10 hektar ini di lingkungan ini baru 600 hektar. Jadi memang ini baru dimulai. Tadi saya ditunjukkan beberapa perbandingan garam yang diambil dari luar, ke sini, yang dari Madura, yang dari Surabaya, dan juga dari Australia. Kita bandingkan dengan di sini, memang hasilnya di sini lebih bagus, lebih putih, bisa masuk ke garam industri, dan bisa kalau diolah lagi bisa juga menjadi garam konsumsi. Artinya ini ada potensi, tapi memerlukan investasi yang tidak sedikit. Kurang lebih masih ada waktu dari 6 kapal ternak yang berjalan, 5 itu dari NTT, 5 kapal dari NTT. Dan per tahun bisa kirim dari NTT ke Jawa, terutama ke Jakarta dan sekitarnya kurang lebih 70.000 sapi. Tapi memang itu di kuota dari Pak Gubernur. Sekian, sudah cukup, nggak boleh lebih. Ini bagus saya kira. Dan kapal ini dulu kan disubsidi. Sekarang subsidinya dari dulunya 700, sekarang tinggal 200.000. Bagus. Ya seperti itu yang kita kehendaki. Sehingga ke depan tadi bisa diisi nanti kalau garam itu tahun depan sudah mulai produksi, isi ke Jawanya garam. Isi nanti mungkin sapinya dipotong di sini sehingga kirimnya daging beku. Ini ke depan kira-kira seperti itu, ya. Untuk mengatasi permasalahan pemadaman listrik yang tak kunjung usai di wilayah Nusa Tenggara Timur, Presiden Joko Widodo meresmikan instalasi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Desa Oil Puah, Kecamatan Kupang Tengah, Nusa Tenggara Timur. Ini nanti yang akan kita kembangkan terutama di pulau-pulau yang sulit terjangkau dengan dengan pembangkit listrik misalnya batubara. Larinya akan kita larikan ke PLTS dan kita ingin memperbesar energi baru terbarukan. Dalam kunjungan kerjanya ke Nusa Tenggara Timur, Presiden Joko Widodo juga meresmikan penggunaan terminal baru Bandar Udara Komodo di Labuan Bajo. Bila sebelumnya Bandara Komodo hanya dapat didarati pesawat kecil, kini Bandar Udara Komodo dapat didarati pesawat jet berbadan lebar. Daya tampung penumpang dalam setahun pun meningkat dari 150.000 menjadi 1,5 juta penumpang. Dengan diresmikannya fasilitas baru Bandara Komodo, pemerintah berharap kunjungan wisatawan ke Pulau Flores dan sekitarnya dapat meningkat signifikan.
Kenapa dikerjakan di NTT, khususnya di Kabupaten Sumba Tengah? Karena memang kita harus ngomong apa adanya. Data yang saya miliki, 34% kemiskinan ada di sini. Dan panen yang ada di Sumba Tengah ini masih setahun baru sekali, yaitu padi. Dan kita ingin mengelola agar 1 tahun bisa 2 kali panen padi dan sekali panen jagung atau kedelai. Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang sudah selesai 2018. Bendungan Roteklot di Kabupaten Belu juga sudah selesai di 2019. Sekarang kita patut bersyukur Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sika juga sudah selesai. Alhamdulillah, ini patut kita syukuri. Selain Bandara Tanah Toraja atau Buntu Kunik, Presiden juga meresmikan secara virtual Bandara Pantar yang terletak di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Jokowi menyampaikan bandara yang dibangun sejak 2014 ini dapat menjadi alternatif jika transportasi laut terhambat akibat cuaca buruk. Lumut-lumutnya ini kan cantik ya Pak bagus, ya. Bagus ini itu kita bagus. tidak apa-apakan, Iya, bagus. kita biarkan dan menjadi ciri Iya, khasnya bagus, mungkin ala bagus, Bali. bagus. Nelayannya tetap masuk, bisa masuk. Bisa masuk. Saya sangat terkesan sekali hasil penataan kawasan di Kota Kupang. Dari kawasan Kota Lama Kupang, tepatnya di pantai Lailai Besi Kopan, dan juga di sini di pantai Kelapa Lima, serta yang ketiga koridor 3 Jalan Franseda, dan juga pembangunan yang berkaitan dengan air minum di Kali Dendeng, serta pembangunan sekolah, pembangunan politeknik, dan pembangunan ini saya nggak tahu habisnya berapa, yang jelas banyak. Dan kita harapkan penataan Kota Kupang ini akan merubah wajah Kota Kupang, mengubah infrastrukturnya menjadi lebih baik, dan kita harapkan juga akan mengubah wajah destinasi wisatanya dan membuat pengunjung semakin senang dan nyaman berkunjung ke NTT, khususnya Kota Kupang. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hari ini penataan kawasan di Kota Kupang yang telah selesai saya nyatakan diresmikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat
Tuhan Yang Maha Esa bahwa pembangunan Politeknik Dr. Ben Boy Universitas Pertahanan di Kabupaten Belu NTT sudah selesai dan sudah dimanfaatkan. Pendidikan menjadi kunci perubahan kualitas kehidupan masyarakat, membantu keluar dari kemiskinan, dan dengan pendidikan dan keterampilan bisa menjadi bekal dalam memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarga, serta menggerakkan ekonomi daerah. Ini yang penting. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Kampus Politeknik Dr. Aloysius Benedictus Boy MPH saya resmikan sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati kita. Saya berada di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam rangka peringatan yang diberikan oleh FAO, peringatan juga diberikan oleh PBB, bahwa dunia sekarang ini dan yang akan datang akan mengalami krisis pangan. Dan ini sudah kelihatan sekarang ini, harga-harga pangan dunia semuanya naik. Oleh sebab itu harus ada rencana besar, harus ada plan negara kita menghadapi ancaman krisis pangan itu. Tanaman sorghum ini di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan harapan kita memiliki alternatif pangan dalam rangka menghadapi krisis pangan dunia. Komodo di Pulau Rinca dan di Pulau Komodo itu komodonya juga sama. Wajahnya juga sama. Jadi kalau mau lihat komodo silahkan ke Pulau Rinca. Di sini ada komodo. Mengenai bayarnya berapa tetap. Tapi kalau mau Pak, saya pengen sekali Pak lihat yang di Pulau Komodo, ya silahkan, nggak apa-apa juga. Tapi ada tarifnya yang berbeda.